Sejatinya musibah memang tak ada yang tahu. Edis Adelia yang begitu gemar berolahraga, kini untuk sekedar melakukan aktivitas saja harus dibantu kursi roda. Dirinya yang kini bertumpu dengan kursi roda bermula dari sakit mah akut yang dideritanya, hingga ligamen robek akibat jatuh dari tangga. Terbiasa telat makan dan suka minum kopi. Ternyata ini bukan kali pertama bagi sang aktris senior dirawat di rumah sakit karena alami sesak di ulu hati. Tak seperti sakit mah yang diderita pada umumnya, Edis Adelia tak hanya mengalami nyeri di ulu hati, tetapi sampai ke pinggang kanan kiri. Begitu parah rasa sakit menyiksa Edis Adelia, hingga akhirnya dokter menganjurkan untuk dirawat sampai melakukan CT scan, dan ternyata lambung dan usus Edis mengalami peradangan. Pertama dirawat sakit lambung. Sakit lambung karena mungkin aku telat makan, terus aku kan emang suka kopi ya, aku tuh suka kopi gitu, terus memang sebenarnya lagi diet juga, cuman memang sebenarnya dietnya sih nggak masalah, tapi karena aku minum kopi dan telat makan sih kayaknya gitu, terus sampai nyesek ulu hati itu kan, yang aku rasakan itu ya itu aku nyeri di ulu hati, tapi ini sampai ke perut juga, sampai ke perut bawah juga gitu kan, gitu. Dan terakhir itu sakitnya tuh sampai ke pinggang kanan kiri gitu, makanya aku bilang kok sakitnya kalau sakit mah doang kan di ulu hati doang, ini kok sampai seluruh perut sakit gitu kan, gitu. Terus ya udah dokter nyuruh dirawat, terus CT scan ternyata ada radang di lambung dan usus. Alami radang lambung dan usus, Edis Adelia sampai di titik merasa berat untuk bernafas. Imbas dari kebiasaannya minum kopi di pagi hari tanpa mengkonsumsi makanan berat terlebih dahulu, kini aktris sekaligus model tersebut harus rutin mengkonsumsi obat. Selain itu, dokter juga menganjurkan dirinya untuk menghindari makanan yang bisa memicu atau bahkan memperparah penyakit asam lambung yang diidapnya. Nggak bisa bangun, sakit mas, sakit nyesek. Kalau saya sampai nyesek, sesek kayak napas tuh berat banget gitu, sampai sesek. Sakit, jadi udah di atasnya sakit mah yang biasa sih gitu. Pasti melilit dan yang bikin aku agak heran tuh kok sakitnya kayak mau sakit haid datang bulan gitu loh. Sakitnya tuh sakit mules terus perut kayak diremes-remes, terus nyesek, terus pinggang tuh sakit. Pinggang kanan kiri tuh sakit banget gitu. Untuk habis itu aku treatment obat, tapi sekarang masih minum. Jadi selama 1 bulan sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam aku harus minum obat. Gitu, ada obat anti mual juga gitu, dan jangan makan pedas, nggak boleh asam. Kemudian pedas, asam nggak boleh pedas, nggak boleh asam, kopi. Lebih parahnya lagi, rupanya Edis Adelia tak hanya mengalami radang lambung dan usus, tetapi juga mengalami komplikasi di bagian kaki yang menyebabkan dirinya harus berkawan dengan tongkat ataupun kursi roda. Selama dirawat di rumah sakit selama 2 malam, posisi kaki Edis Adelia yang menggantung tak disangka memicu robeknya ligamen buntut dari dirinya yang sempat jatuh menggelinding dari tangga sekitar 2,5 bulan lalu. Selama di rumah sakit itu 2 hari tuh aku tidurnya tuh kakinya aku gantung. Posisinya tuh naik begini jadinya gitu kan. Nah, tapi sebelum itu memang 2,5 bulan yang lalu aku pernah jatuh dari tangga. Ngeglundung jatuh dari 5 anak tangga. Pas jatuh nggak rasa apa-apa, justru yang sakit tulang kering yang kiri. Kan kayaknya ini kan emang ngeglundung tuh kan ya di luar kita tuh bener-bener aku mau pegangan berhenti tuh nggak bisa, kayak bola ngeglundung aja mas, blek itu ya mungkin ini kena kan kita udah di luar kontrol kan gitu loh. Meski tak alami sakit serius ketika terjatuh, nyatanya hasil MRI mengatakan yang sebaliknya. Dan selama 2,5 bulan ini, Edis Adelia tak sadar jika ligamennya robek karena jatuh dari tangga. Entah sebuah keberuntungan atau tidak, tetapi dirinya yang dirawat karena radang lambung dan usus justru mengungkap kondisi kakinya. Selama 2,5 bulan itu saya nggak tahu kalau ada cedera ligamen saya robek, itu saya nggak tahu. Karena kan di dalam dengkul nih, di dalam dengkul sini. Ketawanya itu qadarullah justru pas dirawat karena lambung, 2 malam kaki saya digantung. Hari ketiga itu kaki saya sakit. Kok sakit ya, saya gini-gini kok sakit, kenapa ya, sakit deh gitu kan, karena nggak tahu saya suruh mijit. Saya pikir karena namanya tidur kaki gantung tuh mungkin tanpa sadar kecengklak kali ya gitu loh. Nah padahal ternyata di dalamnya itu tuh udah ada cedera, udah ada robek, dipijit lah. Saking parahnya kondisi kaki Edis Adelia yang tak segera diobati, dokter menganjurkan untuk mengambil tindakan operasi lantaran fisioterapi dirasa sudah tak manjur lagi.
Maka dari itu, Edis Adelia akan bertolak ke Penang, Malaysia untuk menjalani operasi di bagian kaki. Meski terlihat sangat parah, kondisi kaki Edis Adelia tetap masih ada harapan untuk dirinya bisa kembali berolahraga seperti sedia kala. Di fisioterapi nggak bisa, kalau nanti putus lebih repot lagi operasinya gitu. Ya udah kata dokter harusnya kan Kamis lalu atau Kamis besok ini gitu kan. Akhirnya kita pulang dulu ke Indonesia karena mempersiapkan operasi harus bawa keluarga, bawa mbak gitu kan. Dan suami harus izin kantor gitu. Akhirnya kita putusin udah daftar, saya ke Penang tanggal 23, tanggal 24 tindakan operasi gitu. Dan di sana kemungkinan 10 harian gitu. Dokter bilang insya Allah bisa sembuh total, tapi memang selama 2 bulan itu pasti dibantu pakai tongkat dulu gitu. Waduh, hati-hati Kakak Edis. Kita doakan nanti tindakan operasinya berjalan dengan lancar ya. Dan juga ususnya dan lambungnya juga semakin sehat lagi. Tapi memang sih kalau memang orang yang susah jarang-jarang on time gitu makannya, itu bisa membuat asam lambung kita naik. Betul. Ya kan Abang, jangan gitu juga nih, suka telat makan juga Bang. Suka dibawa tuh di tasnya tuh bawa makanan-makanan kecil. Dikit-dikit makannya tapi sering gitu Bang. Kopi tuh Bang, kopi juga Bang. Mohon maaf, tas aja nggak bawa ya kan, jadi nggak mungkin bawa makanan. Taruh di mobil. Yang ingetin makan juga nggak ada, jadi mohon maaf kalau telat makan. Ya, Mas Api ingetin